Halo, Shalom, selamat pagi. Senang sekali walaupun tidak ketemu secara fisik, tapi kita boleh ketemu lagi secara online. Kita mengucap syukur waktu lepas waktu. Tuhan izinkan ini semua terjadi dan kita harus di rumah. Ibadah juga di rumah, apalagi yang lansia udah rasanya nggak tahu kapan kita bisa berkumpul di gereja ya. Kita nggak boleh ke mall, kita nggak boleh ke dunia fantasi, nggak boleh ke Ancol, nggak boleh kemana-mana. Hypermart juga nggak boleh. Jadi kita ngucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mulai ibadah lagi untuk minggu yang ketiga kalau nggak salah ya. Yuk kita mau nyanyi satu pujian, waktunya Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Di rumah saja itu waktunya Tuhan, untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita semua ya. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Aku Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Aku Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke. Puji kepada Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dikala kita mencari damai tapi tidak pernah kita temui, kita hanya percaya bahwa damai itu diketemukan hanya di dalam Yesus. Tidak satu orang pun yang dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Ada satu kesaksian, seorang yang ingin menikahkan anaknya di saat pandemi. Merasa, aduh jadi enggak ya, jadi atau enggak. Semuanya serba enggak pasti. Biaya sudah banyak dikeluarkan. Tapi apakah mungkin bisa terjadi? Persis di saat-saatnya PSBB dilaksanakan. Tapi Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Ketika ada satu hamba Tuhan katakan, ayo teruskan. Jadi Tuhan akan memimpin. Dia laksanakan. Anaknya bisa menikah walaupun tidak sesuai dengan harapan 100% yang diundang datang. Cuma 20% yang datang. Tapi semuanya berjalan dengan damai, dengan baik. Tidak ada satupun yang tertular virus COVID-19 setelah acara pernikahan anak itu.
Tuhan begitu luar biasa. Lagu ini adalah lagu favorit dari seorang bapak yang begitu merasakan kebaikan Tuhan lewat lagu ini. Yuk kita angkat pujian ini. Hanya Yesus jawaban hidup. Seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi kita akan pujian ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Iya, sekarang kita mau memuji nama Tuhan dengan kedua tangan kita ya. Kita tepuk tangan ya. Yuk. Dengan gambus dan tetapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan, hey, yang memberi kemenangan.
lagi yuk. Yesus kekasih jiwaku, yuk kita mau nyanyi sama-sama. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatimu. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, yuk. Yesus, Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Pagi hari ini kami boleh ada lagi di tempat ini, di tempat rumah kami masing-masing. Itu karena kemurahan Tuhan. Kami masih boleh diberikan kesehatan, kami masih boleh diberikan nafas kehidupan. Itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebersamaan kami via online ini. Tuhan saja yang akan memberkati ibadah kami Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Kami ingin mendengar firman Tuhan. Berkata-katalah Tuhan lewat hamba-Mu. Kami tahu apa yang dikatakan melalui bibir mulut hamba-Mu adalah urapan daripada Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang dikatakan boleh merupakan kebutuhan daripada kami semua. Biarlah pesan Tuhan boleh ada di dalam hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kembali kita bertemu kembali. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi kita tetap mengucap syukur ya. Kita bersyukur hari ini kembali kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita mengucap syukur kenapa hari ini saudara-saudara saya masih ada sampai saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Apakah saudara-saudara pernah berpikir
sampai hari ini kita semua masih ada, ya. Tuhan masih memberikan kesempatan, masih memberikan waktu bagi kita. Ya, kenapa saudara-saudara yang kasih Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Jawabannya macam-macam mungkin ya. Ya karena memang belum waktunya, ya. Ya karena Tuhan masih baik, masih memberikan waktu bagi kita. Ya banyak macam jawabannya. Ya, tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, Tuhan yang mengenal kita masing-masing, yang tahu persis, yang mengenal secara pribadi kita masing-masing, Dia tahu persis ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Kalau saat ini mungkin saudara-saudara mempersiapkan diri kita masing-masing ya, mempersiapkan diri kedatangan Tuhan Yesus, mungkin begitu ya. Saudara-saudara bersiap-siap. Tuhan sangat mengenal kita masing-masing, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ya. Jadi kalau kita berpikir atau kita sampai saat ini mau mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan, dan Tuhan tahu setiap pribadi lepas pribadi sampai di mana persiapan kita, kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan ya, saudara kasih Tuhan. Tuhan paling tahu, ya, tahu persis. Jadi jawabannya sederhana. Kenapa saudara-saudara saya ada sampai saat ini? Jadi kalau kita masih diberikan waktu untuk bersiap-siap, mempersiapkan diri, ya, maka Tuhan tahu persiapan diri kita masing-masing. Mungkin kita masih harus ada perubahan, harus ada satu pembaharuan ya di dalam hidup kita. Nah, Tuhan yang paling tahu. Walaupun diri kita juga tahu ya, tetapi saya percaya Tuhan lebih kenal kita masing-masing ya. Nah, jawabannya sederhana seperti tadi saya katakan ya, karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk mempersiapkan diri, sehingga pada waktunya Tuhan nyatakan kemuliaannya, kedatangan Tuhan, kita sudah ditemukan tidak bercela. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada minggu lalu saudara-saudara masih mengingat firman Tuhan disampaikan. Haleluya, puji Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara-saudara dan saya mengenal Tuhan, artinya saudara-saudara dan saya percaya akan kuasa Tuhan. Saudara-saudara dan saya percaya akan kehadiran Tuhan. Saudara-saudara dan saya percaya akan firman-Nya. Dan saudara-saudara dan saya mau melakukan firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara mengenal Dia, berarti saudara tahu persis apa yang Dia inginkan. Dan kita mengenal Dia melalui apa? Melalui firman-Nya. Dan kita bisa mengenal Dia dengan benar melalui Roh Kudus, Roh hikmat dan wahyu yang Dia berikan kepada kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kembali kita diingatkan satu ayat saja saya akan bacakan untuk saudara-saudara dari firman Tuhan ya. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, perkataan ini mungkin sederhana ya. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sederhana sekali, tetapi
pelaksanaannya bagaimana, ya? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana dikatakan, segala sesuatu yang kita perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat ini dikatakan di dalam Kolose 3:23 ketika Paulus menyatakan ini kepada jemaat di Kolose, dan konteksnya adalah ketika Paulus mengingatkan hubungan antara satu keluarga dengan keluarga lain, antara hamba dengan tuannya. Tetapi saya percaya perkataan ini menyangkut seluruh aktivitas, seluruh perbuatan yang kita lakukan, ya. Apakah saudara-saudara sanggup melakukan itu? Berbuat sesuatu, segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita lakukan itu dengan segenap hati untuk apa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini punya makna yang luar biasa. Sederhana tetapi punya makna yang luar biasa, saudara-saudara kasih Tuhan, ya. Dan kita bisa lakukan ini, ya. Kita bisa lakukan ini, kita berbuat sesuatu, segala sesuatu yang kita perbuat, kita bisa lakukan ini untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau satu, saudara-saudara kasih Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir. Tuhan itu selalu turut campur dalam segala kehidupan kita. Dalam semua kehidupan kita, aktivitas hidup kita. Tuhan itu ada. Tuhan itu melihat. Dan kalau saudara-saudara saya percaya 100%, saudara-saudara tidak ragu-ragu, maka saudara-saudara saya bisa lakukan itu. Berbuat segala sesuatu, kita perbuat hanya untuk Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melakukan sesuatu, satu pekerjaan, ya, apa yang kita lakukan biasanya, ya, kalau seseorang melakukan sesuatu hal, ya, berbuat sesuatu, seringkali berpikir bahwa apa yang dia lakukan ini tidak dilihat oleh siapa-siapa. Ya, contoh melakukan satu pekerjaan kantor atau melakukan satu pekerjaan apapun, ketika dia melakukan satu pekerjaan itu dia bisa berpikir bahwa apa yang dilakukan ini toh tidak dilihat oleh siapa-siapa. Ya, itu kalau saudara-saudara melakukan itu untuk manusia. Manusia tidak bisa, orang lain mungkin tidak bisa melihat apa yang saudara-saudara lakukan, apa yang saudara-saudara kerjakan, apa yang saudara-saudara pikirkan dalam hati saudara-saudara, apa yang saudara-saudara perbuat, apakah saudara-saudara melakukan dengan tulus, ya. Manusia tidak tahu, tidak bisa tahu. Siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Jadi ketika perkataan ini dinyatakan, ketika kita melakukan sesuatu ini, kita melakukan dengan segenap hati hanya untuk Tuhan. Maka ketika kita percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu melihat, maka kita melakukan semua apapun yang kita perbuat. Kita melakukan itu dengan tulus hati, kita melakukan itu semua dengan kejujuran, dengan hati yang bersih. Karena kita tahu Tuhan melihat kepada kita. Ya. Kalau saudara-saudara berpikir bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan setiap hari, setiap saat, entah itu melakukan pekerjaan, tugas, dan apapun yang saudara-saudara kerjakan, saudara-saudara berpikir bahwa apa yang saudara-saudara lakukan itu toh tidak dilihat oleh orang, dan saudara-saudara mungkin melakukan apa yang menjadi kehendak saudara-saudara, ya, maka saudara-saudara kasih Tuhan, kita harus merubah pandangan itu. Karena kita tahu sebagai orang-orang percaya, Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Selalu hadir di tengah-tengah kita. Sebagaimana janji Tuhan Yesus kepada kita bahwa Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman.
Artinya apa? Dia selalu hadir di tengah-tengah hidup kita. Dia selalu ada di tengah-tengah kita. Di dalam kuasa Roh Kudus, dalam pertolongan Roh Kudus yang sudah Tuhan janjikan, yang sudah Tuhan kirim buat orang-orang percaya. Artinya apa? Dia selalu hadir. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kita jangan pernah lupa akan hal itu. Ya, saudara-saudara bisa melakukan pekerjaan atau apapun yang saudara-saudara lakukan, ya, yang saudara-saudara pikir tidak dilihat oleh manusia, dan saudara-saudara bisa melakukan seenaknya, ya, sekehendak hati saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa melakukan segala sesuatu, membuat atau berbuat segala sesuatu, sebagaimana tadi dikatakan, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan tulus hati, dengan jujur kita melakukan, ya, segala sesuatunya dengan baik. Sebagai orang-orang percaya, itulah yang harus kita lakukan. Amin. Ya. Sebagai orang-orang percaya yang percaya bahwa Tuhan hadir, selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan melihat kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, ketika kita duduk, ketika kita makan, semuanya Tuhan tahu. Apapun yang kita lakukan, semuanya Tuhan tahu. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu ingat bahwa Tuhan melihat semuanya. Tuhan mengerti semuanya. Jadi, Paulus berkata dengan tepat, dengan benar, kalau engkau melakukan sesuatu, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, hanya untuk Tuhan. Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saudara-saudara berbuat sesuatu untuk manusia, saudara-saudara bisa berlaku tidak jujur. Saudara-saudara bisa berlaku tidak benar melakukan segala sesuatu, pekerjaan atau apapun yang saudara-saudara dan saya lakukan. Tetapi ketika kita berpikir bahwa kita melakukan ini hanya untuk Tuhan, maka hal sekecil apapun saudara-saudara selalu berpikir, oh ini tidak benar, oh ini tidak baik, oh ini tidak jujur. Saya harus lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Sebagaimana kita tahu, ciri-ciri orang mengenal Tuhan, ya, dia percaya kehadiran Tuhan, dia percaya akan firman Tuhan, dan dia mau melakukan firman Tuhan. Ya. Dan akhirnya semua kita orang percaya. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, dua hukum yang Tuhan katakan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa. Dan kasih sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah dua hukum yang luar biasa, ya, yang mengcover seluruh hukum, seluruh firman yang ada di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, satu perkataan sederhana, berbuat segala sesuatu kita berbuat hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya, bukan untuk manusia. Saya memberikan satu contoh di kantor saya, tempat bekerja. Saya selalu tekankan apa? Ya. Jangan bekerja kalau bekerja dengan luar biasa, dengan rajin, dengan benar, kalau ada bos, ya, kalau ada atasannya. Walaupun tidak ada atasan, walaupun tidak ada bosnya, bekerjalah dengan baik, dengan benar. Ya. Jadi seringkali yang terjadi adalah ketika mereka ada atasan, mereka ada bosnya, wah, mereka bekerja dengan rajin, dengan apa, seolah-olah wah luar biasa, ya. Tetapi ketika tidak ada bosnya, tidak ada atasannya, mereka bekerja seenaknya, mengulur waktu, ya, dengan tidak disiplin. Nah, itulah yang dikatakan bahwa kita bekerja untuk manusia. Manusia bisa dibohongin, ya. Tetapi Tuhan tidak bisa dibohongin. Saudara-saudara kasih Tuhan, biarlah apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita berbuat, kita tahu
Tuhan pun selalu hadir di dalam hidup kita. Tuhan pun selalu turut campur dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita selalu berpegang kepada Dia. Kita selalu berharap kepada Dia. Pengharapan kita selalu kepada Dia. Kita mau hati kita selalu ingin Tuhan turut campur. Karena apa? Karena kita tahu ketika Tuhan turut campur maka semua akan beres. Amin. Semua akan beres kalau kita mau menyerahkan semuanya. Kita belajar dari kehidupan kita selama ini. Ya, kalau selama ini kita seringkali mau mengerjakan sesuatu, mau melakukan sesuatu, seringkali kita mengerjakan dengan kehendak sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan hikmat sendiri mungkin. Ya, dengan pikiran kita sendiri, mungkin berpikir kita mampu, kita sanggup, kita kuat. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Kita mau dan kita mau berserah dengan sungguh. Dan kita sadar bahwa kekuatan, hikmat daripada Tuhan, turut campur Tuhan dalam hidup kita, itu yang terbaik. Yang terbaik. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah hari ini kita kembali diingatkan akan hal ini. Kolose 3:23 mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita perbuatlah dengan segenap hatimu hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga pikiran kita, hati kita tertuju kepada Dia. Tertuju kepada Dia sehingga kita percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan turut campur dalam setiap kehidupan kita. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan, kita bekerja dengan sungguh hati, dengan tulus hati, dengan kejujuran, ya, dengan hati yang bersih. Ya. Saudara-saudara yang sederhana pula, ketika saudara-saudara membuat sesuatu makanan untuk seseorang, atau saudara-saudara mungkin sebagai pedagang atau sebagai yang menjual makanan pada seseorang, sederhana ini saudara-saudara kasih Tuhan, saudara-saudara memasak itu dengan baik, dengan hati yang tulus, seolah-olah berbuat bahwa ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan, maka saudara-saudara akan berpikir dengan hati yang baik, hati yang tulus, hati yang bersih, membuat segala sesuatu bersih, rapi, enak, ya, menjaga kebersihan. Itu suatu hal yang sederhana saudara-saudara kasih Tuhan, tetapi itu mengindikasikan bahwa saudara-saudara ini sebagai tanda, sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang apa? Yang pertama-tama mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Sederhana saudara-saudara kasih Tuhan. Jadi kita jangan berpikir ketika berbuat sesuatu, ini buat orang lain inilah, ya, orang lain nggak tahu, ya, nggak ngelihat. Tetapi ketika kita berpikir dalam hal semacam ini, maka selanjutnya kita akan terbiasa berpikir demikian, bahwa kita melakukan segala sesuatu ini apa? Untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, ya, maka ketika kita melakukan segala sesuatu, ya, yang baik, yang sesuatu yang mungkin sebagai pertolongan kepada seseorang, atau melakukan segala sesuatu yang disebut bantuan kepada orang, ya. Kalau kita berpikir bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, maka kita bersukacita. Kita tidak punya beban apapun ketika orang lain menyatakan, mungkin tidak menyatakan satu rasa hormat, terima kasih dan lain sebagainya, tetapi kita selalu mengucap syukur bahwa kita berbuat ini untuk Tuhan, sehingga kemuliaan, kebesaran dan terima kasih kembali kepada Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, hari-hari ini
adalah hari-hari di mana kita melihat semua situasi, kondisi dunia saat ini tidak menentu, ya. Semuanya, segala sesuatu, kita tidak tahu apakah waktunya ini Tuhan mau datang, ya. Kapan waktunya Tuhan mau datang, tapi saya mau katakan biarlah itu urusannya Tuhan, ya. Yang urusannya kita adalah apa? Mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dari hal-hal yang kecil, ya kita mempersiapkan diri. Kita mengingat hati kita, pikiran kita selalu ditujukan kepada Dia ketika melakukan segala sesuatu. Kita sama-sama belajar, ya. Kita sama-sama selalu ingat itu. Jangan lupakan itu. Karena berbuat segala sesuatu untuk Tuhan, percaya bahwa Dia turut campur dalam segala sesuatu, itulah yang disebut mengenal Tuhan salah satunya. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah begitu baik kepada kita, ya, yang sudah memberikan waktu kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan, ya, masih diberikan kesempatan. Oh, ini ada yang nggak benar, ini nggak benar, ini yang harus ini harus dirubah, ini itu semuanya terus menerus Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita. Apakah saudara-saudara merasakan itu? Jika iya, artinya saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan diri kita masing-masing. Amin. Sebelum Dia datang yang kedua kali, Tuhan mau kita semua ini ditemukan tidak bercela, tidak bercacat. Sehingga kita percaya pada waktu Tuhan menyatakan diri, maka kita boleh mengucap syukur kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini untuk firman Tuhan yang singkat, renungan firman Tuhan yang singkat pada hari ini. Kita bersyukur waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita, dan hari-hari selanjutnya kita tetap konsisten dengan apa yang sudah kita dengar, dengan apa yang kita sudah baca, ya. Firman Tuhan yang kita percayai, ya. Kehadiran Tuhan yang kita percayai, kuasa Tuhan yang kita percayai, maka segala sesuatunya, pikiran kita, hati kita tetap tertuju kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kami boleh diingatkan kembali pada hari ini melalui firman-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus yang selanjutnya tetap dan senantiasa menolong kami masing-masing. Tetap dan senantiasa memberikan kami kekuatan, pertolongan, penghiburan, sehingga kami di dalam suasana, kondisi dunia saat ini tetap berdiri teguh, bahkan semakin hari iman kami semakin diteguhkan, semakin diperbaharui, semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur semuanya Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan kami tetap dan senantiasa menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan pimpinan-Mu. Roh Kudus setiap saat, setiap waktu memimpin kehidupan kami, menolong kami. Dan kami boleh mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami, setiap kami jemaat-Mu, dimanapun berada, menjadi alat-Mu ya Tuhan. Dan kami senantiasa menaruh pengharapan ini kepadamu dalam situasi kondisi saat ini, dunia yang tidak menentu saat ini, segala sakit penyakit, wabah penyakit yang merajalela saat ini pun, kami tetap berharap kepadamu ya Tuhan. Kami berharap dalam perlindungan-Mu, pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur biarlah jemaat-Mu semakin hari semakin diteguhkan imannya, semakin bertambah-tambah imannya, dan semakin disempurnakan sebelum Engkau datang kedua kali. Dan biarlah semuanya kami boleh ditemukan tidak bercacat celah ketika Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami bersyukur Kau menyertai kami satu persatu, apapun yang kami kerjakan Tuhan, turut campur ya Tuhan, dalam pekerjaan apapun, baik yang bersekolah, baik yang berdagang, yang kuliah, Tuhan Engkau memberkati, yang melayani, Engkau menyertai, memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, semua jemaat-Mu, mungkin yang ada sakit, penyakit, Tuhan Engkau jamah pada waktunya, Engkau sembuhkan pada waktunya Tuhan. Ketika mereka berseru di dalam nama-Mu, Engkau mendengar, Engkau menjawab, bahkan Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka pula dalam segala permasalahan apapun, persoalan apapun, kesulitan apapun Tuhan. Biarlah ketika mereka berseru di dalam nama-Mu, Engkau mendengar dan Engkau menjawab mereka pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan. Engkau juga tetap menyertai memberkati bangsa dan negara Indonesia yang sudah Engkau berkati sampai saat ini. Engkau tetap memberkati dengan hikmat daripada-Mu ya Tuhan dalam pemerintahan yang ada. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur sampai yang terbawah, badan-badan pemerintahan yang ada boleh menjalankan pemerintahan dengan takut akan Engkau, sehingga kemakmuran, damai sejahtera, bahkan karunia keselamatan buat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau tetap melindungi kami semua Tuhan dari wabah virus penyakit yang mewabah saat ini, virus corona. Tuhan Kau lindungi, bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Yesus. Akan Kau memberikan hikmat-Mu dalam penanganan buat bangsa Indonesia dimanapun, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Engkau memberkati dengan hikmat daripada-Mu. Pada waktunya vaksin corona boleh ditemukan, dan ini menjadi sarana kesembuhan buat orang-orang yang terpapar. Terima kasih Bapa yang baik, Kau memberkati para dokter, para medis, perawat yang menjaga, merawat orang-orang terpapar. Engkau melindungi mereka pula, berikan kekuatan, penghiburan, bahkan yang terpapar pun Kau sembuhkan pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, dan menyerahkan semua hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah sumber berkat, memberkati kita semua dengan damai sejahtera dan sukacita. Allah memberkati pekerjaan usaha dan apapun yang saudara-saudara lakukan yang berkenan di hadapannya boleh dibuat yang berhasil dan beruntung. Allah mengangkat segala sakit, penyakit, kesulitan, apapun, kesusahan, semuanya Tuhan jawab pada waktunya. Anugerah dan kasih karunia-Nya dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.